Oke, Prof. Burhan, itu kan soal tingkat kepercayaan publik yang tadi adalah basis mayoritas para calon presiden, ya. Ada Prabowo, Ganjar, dan juga Anies. Nah, tapi bagaimana untuk sikap publik terhadap tuntutannya? Kan ada dua hal tuh, diskualifikasi Gibran dan juga satunya adalah untuk pemungutan suara ulang. Itu gimana? Ya, jadi kita juga punya pertanyaan terkait dengan petitum yang diajukan oleh paslon 01 atau 03. Ya. Jadi pertanyaan yang kita ajukan, wordingnya bisa dibaca oleh pemirsa dengan cara Anda upload hasil survei yang kita tayangkan di website resmi Indikator, wording dan metodologi saintifiknya kita jelaskan dengan sangat terperinci di sana. Nah, salah satu pertanyaan yang kita ajukan itu berkaitan dengan tuntutan berkaitan dengan pembatalan penetapan pasangan Prabowo Gibran sebagai peserta pemilu. Jadi salah satunya kan ada petitum yang diajukan Gibran dibatalkan kan sebagai peserta pemilu, sebagai cawapres karena dianggap melalui proses yang cacat secara etis ya. Nah, kalau kita tanya berdasarkan pertanyaan tersebut, itu total yang tidak setuju pembatalan penetapan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang pemilu itu total 63,4%. Nah, itu untuk tuntutan yang pertama berkaitan dengan pembatalan kepesertaan Prabowo Gibran. Tetapi kalau misalnya kita tanyakan tuntutan yang lain yang diajukan oleh mereka yang berkeberatan dengan hasil putusan KPU, itu misalnya berkaitan dengan pemungutan suara ulang atau PSU tanpa pasangan Prabowo Gibran. Ini kan diajukan oleh paslon 03 ya. Jadi nanti kalau misalnya petitum ini dikabulkan ya, jika dikabulkan oleh MK, maka peserta pemilu di PSU nanti cuma ada dua paslon, pasangan Anies dan Mas Ganjar. Tapi kalau kita tanyakan tuntutan ini di kalangan responden, itu mayoritas telak ya 68,6% itu menolak ya. Jika pasangan Prabowo Gibran dibatalkan dan hanya diikuti oleh dua paslon dalam PSU jika misalnya tuntutan ini dikabulkan. Jadi artinya kalau dari data ini clear sebenarnya, bahkan pendukung PDI Perjuangan sekalipun ya, karena kita punya pertanyaan di 2024 kemarin memilih partai apa saja, kemudian di Pilpres kemarin memilih capres siapa saja, itu kalau efek partisan bekerja seharusnya kan yang tidak setuju terhadap petitum ini kan hanya 58% sesuai dengan jumlah pemilih Prabowo Gibran. Tapi faktanya kan yang tidak setuju terhadap pemungutan suara ulang itu mencapai 68% lebih. Artinya ada sebagian pendukung Anies maupun Ganjar yang juga tidak setuju jika terjadi pemungutan suara ulang dengan meniadakan pasangan Prabowo Gibran. Artinya sebagian basis dari pendukung Mas Anies atau Mas Ganjar sebenarnya sudah move on ya, terkait dengan apa yang sekarang sedang dipersengketakan di MK. Oke, nah ini menarik. Kalau sebagian basis pendukung dari Anies dan juga Ganjar yang kita tahu adalah dalam hal ini sebagai penggugat, ini kemudian tidak setuju atas dua tuntutan itu, apa yang terjadi sebetulnya, Prof. Burhan? Jadi ada diskoneksi ya antara aspirasi elit dengan aspirasi massa. Misalnya kita punya pertanyaan pilihan di 2024, memilih partai apa saja. Jadi ada sekitar 19% yang mengaku memilih PDI Perjuangan. Dan ketika kita cross tabulasi, basis PDI Perjuangan itu 55% tidak setuju PSU, tidak setuju pemungutan suara ulang. Dan hanya 30% yang setuju dengan petitum yang diajukan oleh paslon 03, paslon yang didukung oleh PDI Perjuangan. Termasuk Nasdem. Nasdem kan bagian dari pendukung Mas Anies ya. Tapi 60% tidak setuju dengan petitum yang diajukan oleh Mas Anies sendiri. Yang relatif konsisten antara tuntutan paslon yang didukung oleh partai mereka dengan basis massanya itu pemilih PKS. Nah, jadi pemilih PKS itu konsisten tuh antara petitum yang diajukan oleh Mas Anies di MK dengan basis massanya itu selaras. Tetapi basis massa Nasdem, basis massa PKB, basis massa PDIP yang notabene mendukung capres yang lain yang kebetulan menurut KPU dianggap kalah, itu cenderung sudah move on dan tidak mempersoalkan soal keputusan KPU yang memenangkan Prabowo Gibran.
Tapi lagi-lagi Oke. ini kan aspirasi basis massa ya. Ya. Sementara basis elitnya kan berbeda ya. Mm. Kalau kita lihat PD Perjuangan kan Oke. aspirasi terkait dengan kecurangan itu begitu keras disuarakan oleh mereka, dan itu yang disampaikan dalam petitum yang diajukan ke MK. Nah, Oke. ini nanti menarik nih buat saya. Ya. Satu sisi menunjukkan ada diskoneksi antara elit dengan basis massa, tetapi di sisi lain juga menunjukkan sekali lagi betapa masyarakat kadangkala jauh lebih dewasa ketimbang elitnya. Oke, nah ini menarik soal diskoneksi antara basis massa dengan sikap para elitnya, Prof. Burhan. Apa resiko politik yang akan dihadapi oleh partai-partai kalau ada atau terjadi diskoneksi antara basis massa dan juga sikap dari para elit? Ya, sebelum jawab situ ya, saya ingin mengatakan, saya tidak sedang mengatakan bahwa pemilu 2024 tidak ada kecurangan. Sudah pasti ada kecurangan, minimal dari politik uang yang saya studi, itu terjadi peningkatan toleransi politik uang yang luar biasa masif di pemilu 2024. Belum lagi aspek lain. Tapi lagi-lagi ya, sepertinya masyarakat termasuk dari basis massa masing-masing capres maupun partai itu melihat ya, dengan segala kekurangan yang ada, pemilu overall ada sekitar 76% menganggap sudah baik pemilu 2024 dengan segala kekurangan yang ada tadi. Oke. Apalagi kita tahu selisihnya terlalu jauh kan antara paslon 02 dengan perolehan menurut KPU ya, paslon 01 atau 03. Jadi selisih yang terlalu jauh ini yang mungkin membuat masyarakat merasa cukup ya untuk move on dari urusan elektoral ke urusan yang lain. Meskipun ya tanpa harus mengabaikan kekurangan, kelemahan, dan ketidakpuasan terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang harus dibenahi. Nah, pada titik ini saya setuju ada hal fundamental yang harus kita benahi supaya kualitas penyelenggaraan pemilu kita makin baik, tetapi ya overall masyarakat menganggap pemilu 2024 overall sudah berjalan baik Ya. dengan segala plus minusnya. Ya, itu tingkat kepuasan publik terhadap penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan tadi ya, sehingga tadi hasilnya ada 68,6% dan juga 63,4% yang nggak setuju kalau dua tuntutan itu dikabulkan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi tadi pertanyaan saya belum terjawab, Prof. Kalau Betul. misalnya terjadi diskoneksi tadi yang Prof sampaikan antara basis massa dengan sikap dari para elit, apa resiko politik yang dihadapi oleh partai politik yang memang mengajukan gugatan ini? Kalau resiko politik jangka panjang yang terlihat basis massa itu bisa jadi mencari gantungan elektoral yang lain kalau misalnya aspirasi mereka tidak diwadahi oleh elit politik mereka. Misalnya dalam konteks pemilu presiden 2024, mereka kalangan split ticket voting itu kan kemudian tidak mengikuti keputusan elit mereka untuk mendukung capres tertentu. Mereka justru memilih sesuai dengan preferensi personal mereka. Nah, dalam konteks sekarang, kalau misalnya terjadi gap yang makin lebar antara aspirasi elit dengan basis massanya, basis massa itu mengalami disilusi dan kemudian mencoba mencari pelarian dengan beralih afiliasi politiknya ke partai lain. Oh, oke. Dan dalam jangka pendek itu bisa dirasakan terutama di pilkada. Kan sebentar lagi ada pilkada Iya. 2024 bulan November. Kalau misalnya basis massa partai-partai tadi yang merasa aspirasinya terkait dengan isu ini tidak diakomodasi oleh elit partai mereka masing-masing dan elit partai mereka masih sibuk dengan urusan kepentingan politik masing-masing elit, ya mereka bisa melakukan tanda kutip semacam pemberontakan dengan memilih calon kepala daerah yang tidak diusung oleh partai mereka sendiri. Oke. Dan itu akan menjadi kerugian kedua Oke, yang baik. dialami oleh partai-partai yang tidak mendengar aspirasi basis konstituennya. Akan mempengaruhi soliditas di internal partai, kurang lebih seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak Prof Burhan Termasuk atas itu. waktunya sudah bergabung sama kami di Gardu Petang. Sehat selalu. Makasih, selamat Hari Kartini buat Selamat Hari Kartini, Gina terima Vita kasih dan Prof semuanya. Burhan.